Kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Amin. Panggilan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu bagi kita. Selamat datang dalam perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP dengan tema Kamu adalah Surat Kristus.
sambil mengingat dan mensyukuri penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi pekabaran Injil HKBP yang telah terlaksana sejak tahun 1899. Marilah kita mengikuti ibadah minggu dan perayaan jubileum 125 tahun Sending HKBP. Mari merenungkan dan menghayati keberadaan kita masing-masing sebagai surat Kristus yang harus mempersaksikan Injilnya bagi segala makhluk. Marilah kita memasuki ibadah dengan bernyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. 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 Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus dunia ini dengan darah-Mu yang kudus. Engkau juga telah memanggil banyak orang supaya turut serta dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Kami memohon,
Bangkitkanlah panggilan misionaris di dalam hati kami, dan anugerahkanlah bagi kami semangat kerasulan yang berkorban, supaya di tengah segala urusan dan kepentingan dunia, kami senantiasa mengejar hal-hal yang lebih tinggi dan mulia. Tolonglah kami agar selalu siap menyumbangkan segenap kekuatan dan kemampuan kami bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang pengasih, Engkau telah memberikan terang-Mu untuk menerangi jalan kami menuju kehidupan. Engkau menghendaki agar segenap jiwa di dunia ini menyambut terang-Mu, sehingga dapat menjalani hidup yang penuh damai. Kini kami datang ke hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami yang kerap lebih betah tinggal di dalam kegelapan daripada membuka hati dan pikiran untuk menyambut terang yang telah Engkau anugerahkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau membimbing dan mengajar umat-Mu melalui banyak hal dan dengan cara yang beragam. Engkau menyampaikan firman-Mu melalui isi kitab suci, pengajaran dan khotbah yang disampaikan para utusan-Mu, dan melalui banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami kerap mengabaikan. Kami juga tidak tekun mempelajari firman-Mu dan merenungkan kehendak-Mu atas hidup kami. Hal itu membuat kami semakin terbenam dalam kegelapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau mengutus setiap orang yang telah menerima terang-Mu untuk menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Namun kami sering mengabaikan tugas pengutusan-Mu ini. Padahal terang-Mu yang telah kami terima tidak akan mungkin dapat kami nikmati sendiri. Terang itu harus bercahaya dan menerangi sekitar kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak berusaha dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan kami untuk memancarkan sinar-Mu melalui perilaku hidup kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau senantiasa menghendaki agar jiwa-jiwa yang selamat bertambah setiap harinya. Untuk itu Engkau mengutus gereja-Mu agar bertekun dalam berbagai upaya dan karya demi menghadirkan keselamatan-Mu bagi lebih banyak jiwa. Ampunilah bila kami sebagai gereja kerap mengabaikannya. Ampunilah kami bila kami lebih sering sibuk dalam berbagai kemeriahan perayaan semata, tanpa mengingat jiwa-jiwa yang mengerang, yang merindukan pertolongan dan keselamatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan seorang sakit itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina PHD.
Kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Salam, selamat datang dan selamat bersekutu bagi kita seluruh sekalian kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama beribadah di gereja ini. Pertama, nama minggu kita pada hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, kamu adalah surat Kristus. Kedua, jemaat yang bertambah. Pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024, telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Bapak Triveni Olsen dan Ibu Wita Anastasia Sitorus. Mereka tinggal di Komplek Granton, Blok C nomor 6, masuk di Wik Bengkong sekitar. Mereka adalah jemaat yang menikah di tahun yang lalu. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. 3. Jemaat pindah. Pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024, telah pindah dari jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Bapak Asep Rios Firdaus Tambunan dan Ibu Antus Ostonina Boru Nababan, berserta seorang anak mereka dari Wik Balai Kolam Nasaret. Mereka pindah ke jemaat HKBP Damai Rosinton Resort Batu Haji Lama. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja yang baru dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Partangyangan Wik. Hari Rabu di Wik Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Tiban, Sepanas, Nagoya sekitarnya. Kamis tanggal 4 Juli 2024, Batam Kota, Nagoya, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center, Balai Kolam 1 Nasaret. Jemaat yang meninggal. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 23 Juni 2024, Ibu Risda Boruhuta Galung dengan tutup umur 39 tahun, istri dari Bapak Swirim Simanjuntak dari Wik Sepanas, dan meninggalkan 3 orang anak. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Ibadah Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024, kita memperingati 125 tahun Sending HKBP di setiap ibadah minggu di gereja kita ini. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti ibadah tersebut dengan hikmat. 7. English Service. Pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024, akan dilaksanakan English Service di ibadah pukul 16 WIB, ibadah remaja. 8. Ibadah guru sekolah minggu HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024, pukul 14 WIB, bertempat di Gereja HKBP Mahanaim Batam, akan dilaksanakan ibadah bulanan guru sekolah minggu HKBP sedistrik 20 Kepri, sekaligus pelantikan Forum GSM HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024 sampai 2028. 9. Bible Kamis Remaja. Pada hari Kamis, Sabtu tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli 2024, mulai dari pukul 14 WIB, bertempat di Komplek Gereja HKBP Batam, sesi remaja akan mengadakan Bible Camp dan pelepasan remaja HKBP tahun 2024. Maka dihimbau kepada seluruh remaja HKBP Batam akan mengikuti kegiatan tersebut dengan mendaftarkan dari melalui link yang sudah
di-share oleh sesi kegiatan remaja di grup WA remaja dan WIK. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sesi remaja dan pendamping remaja HKBP Batam. 10. Pembekalan guru sekolah minggu. Pada hari Sabtu, Minggu tanggal 6 dan sampai tanggal 7 Juli 2024 bertempat di Komplek Gereja akan diadakan pembinaan guru sekolah minggu. Kemudian di hari Minggu pukul tanggal 7 Juli 2024 para guru sekolah minggu dan calon sintua akan mengadakan praktek pelayanan kepada anak sekolah minggu yang dipandu dari Gospel Light for Indonesia atau tim pembekalan. Dimohonkan kepada seluruh guru sekolah minggu dan calon sintua agar mengikuti kegiatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Diharapkan guru sekolah minggu dan calon sintua mengikuti kegiatan tersebut. 11. Pesta Puncak Tahun Okomene Inklusif HKBP Resort Batam. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 akan dilaksanakan Pesta Puncak Tahun Okomene Inklusif HKBP se-Resort Batam pada pukul 10 WIB bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Oleh sebab itu dihimbau setelah ibadah minggu akan dilanjutkan dengan acara penotoran untuk mencari dana dalam rangka mendukung anggaran HKBP Resort Batam tahun 2024. Kedua, ibadah minggu pukul 16 WIB dan pukul 18 WIB ditiadakan. 12. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 di ibadah pukul 10 akan dilaksanakan pembaptisan kudus kepada anak-anak jemaat. Oleh sebab itu dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menghubungi Situa WIK masing-masing dengan membawa akte pemberkatan perkawinan dari gereja, akte lahir anak. Katekisasi sebelum pembaptisan dilaksanakan hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 16 WIB bertempat di konsistori gereja. 13. Donor darah. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 dari pukul 18.30 WIB hingga pukul 11 WIB bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1 melalui sesi kesehatan gereja akan dilaksanakan donor darah. Dimohon jemaat untuk berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya. 14. Panitia Okomene Inklusif. Dalam memeriahkan program Panitia Tahun Okomene Inklusif, maka dihimbau kepada setiap WIK untuk mengikuti pertandingan sebagai berikut. CCA dengan peserta AMA, INA, Naposo Remaja dan Sekolah Minggu. Berpacu dalam buku Ende dengan peserta AMA, INA, Naposo Remaja dan Sekolah Minggu. 3. Komunikasi kata peserta 8 orang. Perlombaan akan diadakan di hari Sabtu 14 September 2024 dan puncak pertandingan akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024. 15. Seksi musik. Rekrutmen pemain musik ibadah untuk mengajak jemaat HKBP yang beribadah di HKBP Batam untuk bersama-sama melayani sebagai pemain musik di HKBP Batam dengan komitmen untuk ikut dalam pelayanan musik bass, drum, gitar, tagading, suling, saxophone, piano, keyboard, dan alat musik lainnya, serta untuk pelayanan song leader. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sesi musik calon situa R Purba. 16. Pengadaan AC gereja. Program gereja tahun 2024
tentang pemasangan AC di gereja dengan estimasi biaya 10 unit 5 PK dan 4 unit 2 PK, dan biaya pemasangan AC serta biaya penambahan daya listrik adalah sebesar Rp480.600.000. Hingga saat ini dana terkonfirmasi adalah dijadwalkan AC sudah terpasang di bulan Juli 2024. Mohon doa dan kesembuhan kepada anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-nama tersebut ada di layar. 18. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan dan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setiap untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun dan perorangan dan ulang tahun pernikahan. Dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan, saldo akhir pertanggal 29 Juni 2024 sejumlah Rp523.643.419. Demikianlah warta jemaat pada minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengar lagu pujian dari KOR NHKBP PHD.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal, kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah, di mana kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami para hamba-Mu dan anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini yang tertulis di 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikianlah isi firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu kita pada hari ini adalah minggu yaitu tentang minggu kelima setelah Trinitatis. Di tanggal 30 bulan 6 2024 genaplah 125 tahun sending HKBP. Jadi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, HKBP akan merayakan 125 tahun sending, yaitu pekabaran Injil HKBP serentak mengadakan ibadah syukuran. Di dalam satu bulan, di bulan Juni, kita telah mengadakan ibadah-ibadah di Partanyangan, yaitu ibadah tentang sending. Kita sudah tahu apa itu sending. Yaitu sending itu adalah tentang kedatangan Sinomensen ke Tanah Batak untuk membawa kabar sukacita, membawa perubahan bagi bangsa-bangsa Batak, dan membawa kepintaran bagi orang Batak supaya tidak ketinggalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penginjilan para misionaris, penginjilan Nomensen telah menghasilkan buah yang baik. Oleh karena penginjilan Nomensen, orang Batak semakin maju dan pintar. Songon halak Batak madok di Tano Batak do di Suan Jelok, ale perbuena sahak do tu pangaratoan. Itulah buah dari sending. Dari hasil penginjilan itu menyebar sampai sekarang, dan hasil sending tersebut HKBP semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pantas untuk mensyukuri akan pelayanan Nomensen yang telah memberikan kepada kita semangat kobaran api, semangat untuk melayani Tuhan, sehingga kedatangan Dia membawa kita dalam perubahan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kondisi pekabaran Injil di HKBP sekarang? Apakah pekabaran Injil di HKBP sekarang seperti pekabaran Injil yang berkobar-kobar yang telah dilakukan oleh Nomensen? Atau jangan-jangan pekabaran Injil kita pada hari ini, tahun 2024 ini semakin surut? Jangan-jangan yang sudah berumur 74 tahun mengenal Kristus semakin surut akan imannya. Apakah misi kita sebagai warga jemaat HKBP? Apa misi kita? Sesudah kita terdaftar menjadi jemaat HKBP, apa misi kita ke depan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini perayaan 125 tahun sending. Kita diingatkan agar kita kembali mengobarkan semangat penginjilan. Itulah seruan firman Tuhan pada hari ini. Apostel Paulus bersuara menyerukan kepada kita, mari kita kobarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia katakan di dalam firman Tuhan, kamu adalah surat Kristus. Jadilah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Seperti topik minggu kita pada hari ini, mengajak kita, kamu adalah surat Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan surat adalah alat komunikasi kita dengan orang lain. Surat ini ada dua macam. Ada surat yang memakai materai dan ada surat yang tidak memakai materai. Kalau surat yang memakai materai ini tidak bisa dibuka siapapun kalau tidak kepada tujuan surat tersebut. Tetapi surat yang terbuka, surat yang tidak memakai materai ini adalah surat siapapun melihat
pasti bisa membaca. Jadi surat itu berisi tulisan, pernyataan, kabar, harapan, tanggapan dari keinginan si penulis. Surat atau tulisan kita bisa memahami maksud dan tujuan penulis. Surat alat komunikasi Rasul Paulus dengan jemaat. Surat media Rasul Paulus untuk menyampaikan pengajaran, teguran, dan nasihat. Jadi seringkali kami para hamba-hamba Tuhan, kami menyampaikan surat yang terbuka, yaitu firman Tuhan. Terkadang kalau kami menyampaikan firman Tuhan mengena kepada seseorang, maka seseorang itu bukan membawa perubahan dirinya, tetapi malah membuat sakit hatinya. Ini jelas dikatakan Rasul Paulus ketika saya memberikan surat kepada saudara bahwa saya mau menegur saudara, bahwa saya mau menasehati saudara. Yang artinya bahwa jemaat-jemaat yang di Korintus sudah banyak meninggalkan Tuhan oleh karena kemajuan-kemajuan, oleh karena tempat mereka adalah tempat metropolitan. Sehingga mereka lupa akan firman Tuhan, sehingga mereka lupa bahwa dirinya adalah bait Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di zaman sekarang surat tidak ditulis lagi. Surat tidak ditulis lagi di atas kertas. Jadi di tahun 20 Bapak Ibu, saya masih mengingat surat yang dikirimkan oleh abang saya kepada mama saya. Ditulis dengan rapi, ditulis dengan harus bisa dibaca, harus ada koma, titik, dan tanda seru. Kalau ada tanda seru berarti sangat-sangat penting yang harus dijawab oleh orang tua. Dan surat ini juga harus dibalas. Apalagi Aka Inung Nami ya teh, di tahun 80-an yang masih bercinta-bercinta. Kalau sudah datang surat dari kekasih bagaimana? Senang kali kita baca dengan isi kata-kata dengan begitu enak dan romantis. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi seperti itu. Surat tidak ditulis lagi lewat kertas atau lewat tinta, tetapi surat sudah ditulis lewat apa? Naposo bulung. Lewat apa ditulis surat? Lewat HP, ya, WhatsApp, WA. Nggak penting lagi pos, nggak penting lagi tinta pulpen. Yang penting adalah paket dan pulsa untuk mengirim surat. Tetapi surat zaman dahulu dan zaman sekarang, soal surat hakikatnya tetap punya makna dan penting. Ada maknanya dan ada yang lebih penting ketika surat itu sudah sampai kepada kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Testimoni yang meyakinkan bagi semua orang. Apa yang dialami Apostel Paulus selama 18 bulan menginjili jemaat Korintus, orang-orang bisa melihat perubahan besar yang terjadi. Yang dulunya mereka sangat dipengaruhi gaya hidup metropolitan yang penuh dengan dosa dan kenikmatan duniawi. Tetapi sekarang setelah mereka diinjili, setelah Apostel Paulus menyampaikan surat, mereka sudah berubah. Mereka dipenuhi dengan cinta kasih dan saling mengasihi dan membantu. Itulah makna surat Bapak Ibu. Kita membaca surat itu,
maka ada perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita mengimani surat yang sudah kita baca itu, maka pertumbuhan iman kita itu akan menghasilkan buah. Apakah surat itu? Surat itu adalah firman Tuhan, bukan ditulis lagi di roh batu, bukan ditulis lagi dengan tinta, tetapi Allah sendiri menulisnya di dalam hati kita sendiri. Itulah surat. Berarti surat itu bisa dibaca oleh setiap orang. Surat itu tidak tertutup, surat itu terbuka. Siapapun yang melihat kita akan bisa membaca jati diri kita tersebut. Itu dikatakan di ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bapak Ibu, artinya Paulus mengingatkan bahwa mereka bukan hanya sebagai surat, tetapi mereka harus bisa dibaca oleh semua orang. Perkataan dalam ayat 3 ini kepada kita diingatkan kamu adalah surat Kristus, surat yang terbuka, surat yang bisa dibaca oleh banyak orang. Orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Menarik orang-orang yang belum percaya pada Yesus melalui gaya hidup kita, melalui perkataan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi ada satu berita biar kita sangat mengerti. Ada seorang Kristen bertetangga dengan non-Kristen. Ketika non-Kristen ini bertetangga dengan Kristen, dia selalu melihat bagaimana perilaku orang Kristen ini. Dia melihat bagaimana sifat orang Kristen ini. Dia melihat bagaimana keluarga orang Kristen ini antara suami dan istri dan anak dengan orang tua. Ketika perbuatan Kristen itu menunjukkan kasih daripada Tuhan, buah-buah roh, maka non-Kristen itu jadi tertarik kepada Kristen. Jadi mau mengikuti Kristen. Karena apa? Karena perbuatan orang Kristen itu adalah menghasilkan buah, sehingga non-Kristen menjadi Kristen oleh karena perbuatan, perkataan kita dan kasih yang dari kita. Itu yang diinginkan, itu yang diingatkan oleh Apostol Paulus kepada kita. Kita adalah surat yang terbuka, semua bisa membacanya. Jadi perilakumu, tutur katamu mencerminkan siapa jati dirimu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita seorang hamba yang melayani di Amerika Serikat. Dia melayani atau bisa dikatakan KKR. Ketika dia KKR di satu tempat, dia membuat satu tema. Dia mengatakan di dalam tema itu, hidup dalam kekudusan, memancarkan kejujuran, kebaikan, dan teladan. Kristen harus menjadi teladan. Dan ketika banyak orang mendengarkan khotbah si pengkhotbah tersebut, maka si pengkhotbah selesai berkhotbah, dia pulang dan pergi ke tempat yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena si bapak pengkhotbah yang mau buru-buru untuk pergi ke tempat pelayanan yang baru lagi, langsung membeli tiket. Dan saking buru-burunya, kembalian uang yang diberikan penjual tiket dia langsung ambil dan berlari ke gerbong kereta api. Dan ketika dia sudah memasuki kereta dan duduk di bangku, dia menghitung kembalian uangnya. Dia melihat uang itu. Dia di hatinya, kenapa kembalian uang saya begitu banyak? Dia berkata-kata, kalau tidak aku kembalikan uang ini yang 3 sen,
kereta api ini tidak rugi kok, inna ibad, dia katakan. Kalaupun nggak aku kembalikan 3 sen, pemilik kereta api tidak akan rugi. Tetapi kalau saya kembali, kereta api ini akan pergi meninggalkan saya. Dia bingung. Ketika dia duduk, dia tidak bisa hatinya tenang. Berjalan, berdiri, duduk, dan akhirnya dia berlari menuju loket dan memberikan uang tersebut dan mengatakan, "Nona, Anda mengembalikan uang kembalian kelebihan 3 sen." Bapak Ibu yang terkasih, apa kata penjaga loket tersebut? Dia mengatakan seperti ini, "Iya, saya tahu kok itu, Pak. Tahu maksud saya kenapa saya melebihi 3 sen kembalian duit Bapak? Saya hanya menguji apakah khotbah kejujuran tadi malam yang saya dengar juga Bapak lakukan." Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan di dalam ilustrasi tersebut, kalau uang 3 sen itu tidak dia kembalikan, surat terbuka itu robek. Surat terbuka itu akan cacat dan memalukan karena masalah 3 sen mencoreng orang Kristen, mencoreng nama Tuhan Yesus Kristus, dan mencoreng saudara-saudara kita yang sudah bersending ke tanah Batak. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana kita berada, ingat baik-baik, engkau adalah surat Kristus yang terbuka. Orang akan menilai saudara, akan menilai kekristenan saudara, kacamata dunia tentang perilakumu, tutur katamu, cara kamu membuat keputusan ataupun bergaul. Kiranya kita berhati-hati, sebab engkau dan aku adalah surat terbuka yang menjadi kesaksian bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita adalah surat itu. Surat itu sudah sampai kepada kita, dan surat itu sudah ditulis di dalam hati kita. Supaya surat itu terlihat, mari kita menunjukkan dari perbuatan kita. Para muda-mudi remaja, jangan mau suka ugal-ugalan, balap-balapan. Bahwa di situ orang yang tidak Kristen mengenal kita, siapa kita sebenarnya. Bagi kaum bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berutang kepada kawan kita, jangan bilang bahwa utang itu tidak ada. Tetapi tunjukkanlah dan bayarlah itu, karena disitulah nampak siapa kita sebenarnya. Bagi bapak-bapak di tengah-tengah kode atau di pekerjaan juga sebagai pemimpin di tengah-tengah pekerjaan, tunjukkanlah surat yang terbuka itu. Jangan membuat orang yang tidak mengenal kita Kristen semakin goyah akan imannya oleh perkataan kita, perbuatan kita, dan persaudaraan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini 125 tahun genap sudah sending kita. Mari kita berangkat untuk marsending. Sebarkanlah firman Tuhan lewat perbuatan, perkataan, dan kasih di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa menanamkannya di dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi surat yang terbuka, menjadi contoh bagi orang-orang lain di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini yang selalu menyala-nyala di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini yang menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Para anak-anak-Mu, para jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini, Engkau tahu ya Tuhan, di segala kebutuhan di dalam kehidupan, di segala doa-doa yang telah disampaikan, di segala pergumulan yang telah kami hadapi, kami menyampaikannya hanya ke dalam tangan-Mu saja.
Hanya kepadamu lah Tuhan alamat yang jelas, yang ada jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Jangan biarkan ya Tuhan iman kami goyah, jangan biarkan iman kami tergila-gila di dalam akan dunia ini, tetapi biarlah iman kami fokus kepada firman Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan warta jemaat-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Berkati kami para hamba-hamba-Mu, persatukan kami dengan para jemaat-Mu untuk melakukan segala program yang ada di gereja-Mu ini. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, kasihani mereka ya Tuhan, berikan ya Tuhan penyembuhan yang daripada Engkau. Bagi jemaat-Mu, anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang kehausan akan pinopar, kerinduan kami hanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkanlah di setiap doa-doa kami yang kami sampaikan. Oleh karena itu ya Tuhan, rencana di dalam gerejamu, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dan menunjukkan dana sehingga rencana-rencana program di tengah-tengah gerejamu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami di perjalanan dan antarkan kami di dalam sukacita sampai tiba di rumah kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami orang yang berdosa kiranya ampunilah kami, supaya kami layak menerima di segala berkat-berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan.
Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sambutlah terang Tuhan yang akan menyinari jalanmu. Berjalanlah bersama-sama dengan Yesus, supaya engkau tidak kehilangan arah. Rasakanlah kebahagiaan dan kedamaian karena arahan dan bimbingan Roh-Nya. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi pengenalan terhadap karya Tuhan yang besar dan luas akan keselamatan segala makhluk di dunia ini. Kiranya Dia membimbing kita pada pengabdian yang sungguh-sungguh bagi karya penyelamatannya. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita senantiasa peka mendengar pengutusannya yang terus bergema di setiap kesibukan kita sehari-hari. Kiranya Roh-Nya senantiasa mengobarkan semangat penginjilan di hati kita yang lemah ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Yang maju
Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang berdosa, supaya kami hidup. Engkau telah mengutus murid-murid-Mu memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Kami bersuka cita sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Utuslah penginjil-penginjil juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih belum pernah mengenal Engkau. Berikanlah Roh Kudus kepada kami agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami dan tegakkanlah dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu. Engkau berjanji akan mengabulkan permohonan kami. Tunjukkanlah pengasihan-Mu kepada orang kafir dan kepada mereka yang belum percaya, yang masih berada di lembah kegelapan. Ajak dan panggillah mereka masuk ke dalam gereja-Mu. Gerakkanlah hati setiap orang Kristen memberitakan Injil itu, agar mereka menjadi garam dan terang dunia ini. Berkatilah badan-badan pekabaran Injil dan mereka yang mendoakannya serta mengelolanya. Utuslah hamba-hamba-Mu yang rajin dan setia ke tempat-tempat yang masih luas, yang belum mengenal Engkau, agar mereka mengumpulkan tuayan-Mu yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pelihara dan berkatilah hamba-Mu yang bekerja di tengah-tengah orang kafir dan yang belum percaya kepada-Mu. Beri mereka kekuatan, ketabahan hati, iman yang teguh, dan penyangkalan diri, agar mereka tabah menderita, menanti-nantikan pertobatan orang-orang yang merindukan keselamatan. Berikanlah penghiburan kepada hamba-hamba-Mu yang telah bekerja di kebun anggur-Mu, dan hapuslah air mata mereka. Berilah buah pekerjaannya, agar mereka bersuka cita memuji nama-Mu. Pelihara dan lindungilah gereja-Mu yang telah Engkau persatukan. Pelayanan-pelayanannya demikian juga anggota jemaatnya. Jauhkanlah mereka dari penganiayaan dan tipu muslihat iblis itu. Sisihkan segala yang dapat menghambat pengembangan Injil-Mu. Tuhan kiranya melunakkan hati mereka yang masih menentang-Mu. Panggil dan bawalah umat manusia dari seluruh dunia, agar mereka datang beramai-ramai ke dalam gereja-Mu. Mereka yang dari utara dan selatan, yang dari timur dan dari barat, semuanya datang menjadi satu gereja Tuhan yang kudus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan, untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran Allah untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.